Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sekarang saya sudah berada di dalam kabin eksavator dan saya akan menginformasikan panel-panel apa saja yang ada di dalam eksavator. Apa saja itu? Kita lihat ya. Sebagai informasi ya teman-teman, kalau kita ingin melakukan kontak, nah ini kontak. Posisi central lock harus dalam posisi off atau turun ke bawah. Fungsinya untuk apa teman-teman? Fungsinya untuk mengantisipasi jika ada pergerakan secara tiba-tiba atau pergerakan yang mendadak. Nah gitu teman-teman. Jadi sebelum kita on kan, kita wajib bunyikan klakson dulu. Kita wajib harus bunyikan klakson dulu. Nah seperti itu 3 kali kita bunyikan klakson dulu supaya sebagai tanda isyarat dan untuk memastikan bahwa di sekeliling kita, di sekeliling tempat kerja kita dalam keadaan aman. Oke, seperti itu ya. Bisa dipahami ya teman-teman. Nah seterusnya kita hidupkan kontak. Nah, kita hidupkan kontak seperti ini. Jadi semua handle, kalau central lock tuh belum kita posisikan ke posisi on, ini handle kita ini tidak ada fungsinya teman-teman. Nah ini tidak ada fungsinya, otomatis kosong semua ya. Nah ini tidak ada fungsinya, sama karena ini masih dalam posisi off, turun ke bawah. Baru kita hidupkan kontak. Nah tekan selama 3-4 detik, jangan sampai lebih dari itu ya teman-teman, nanti bisa merusak kontak kita. Seperti itu. Maaf nih mungkin suaranya agak berisik karena kita ada di lokasi ya teman-teman ya. Jadi mohon dimaklumi. Baik ya teman-teman. Ini adalah gasnya ya. Ini adalah gas. Kalau di bahasa kita ini adalah turtelnya nih. Ini bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Ini kalau kita alat sedang operasional, ini kita bisa polkan seperti ini ya. Nah, ini sebagai informasi ya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Kalau yang ini panel lampu. Ini panel lampu. Seperti ini. Ini. Oke. Ini biasa kita pakai untuk penerangan di luar kabin kita teman-teman. Di waktu lagi ada kabut biasanya kita pakai di tempat saya ini ya. Mungkin di tempat teman-teman mungkin ada kerja malam atau untuk lembur. Nah, ini bisa dipakai untuk penerangan kita nih. Tapi kalau di tempat saya kerjanya kebanyakan siang. Jadi kalau kita pakai itu pas lagi musim kabut, nah itu biasa kita pakai ini ya teman-teman ya. Jadi untuk penerangan kita lah, membantu penerangan kita, pencahayaan kita yang di luar. Kalau yang ini panel lock swing teman-teman. Ini panel lock swing. Jadi ini posisi on. Ini kalau posisi off seperti ini swing kita akan ngunci, akan ngelock ya. Jadi alat kita, unit kita tidak bisa digerakkan ke kiri maupun ke kanan. Ini fungsinya untuk ngelock swingnya, untuk pergerakan ke kiri dan ke kanan. Oke. Sampai sini teman-teman udah paham ya? Nah ini panel ini, handle ini
Ini kalau kita tekan maju sama mundur, ini untuk pergerakan boom. Nah, ini untuk pergerakan boom ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita praktekkan. Nah, kita buka central locknya dulu. Nah, seperti ini. Oke. Sekarang akan kita praktekkan. Ini kita tarik pelan-pelan. Perhatikan teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ini akan ada pergerakan. Ini akan pergerakan yang di tangannya nih. Ini kalau kita tarik ke atas seperti ini, jadi boom kita akan naik. Nah, tuh. Lihat teman-teman. Nah, seperti itu ya. Sebaliknya teman-teman, kalau kita dorong ke depan seperti ini, maka motor boom kita akan turun. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kalau kita naikkan, tarik naik ke belakang, ini akan naik. Tapi kalau kita dorong ke depan, nah, dia akan turun. Oke teman-teman ya. Kalau ini kita geser ke kiri ataupun ke kanan, ini untuk bucket. Contoh teman-teman, kita praktekkan. Ini kalau kita sorong ke sebelah kiri, ini bucket kita akan menutup. Nah, sebaliknya, kalau kita sorong sebelah kanan, bucket kita juga akan membuka. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini kita praktekkan sorong ke kiri, bucket kita akan nutup. Nah, sekarang yang di panel kiri teman-teman. Nah, ini panel kiri. Ini fungsinya kalau kita sorong ke depan, ini arm kita akan maju ke depan. Itu tangan kita itu arm namanya. Nah, perhatikan ya teman-teman ya. Jadi kalau kita sorong ini ke depan, kita sorong seperti ini. Nah, dia akan ke depan, dia akan maju ke depan. Ini fungsinya handle yang sebelah kiri. Kalau kita sorong ke depan seperti ini. Sebaliknya, kalau kita tarik ke belakang seperti ini, nah, maka arm kita akan mendekat ke kabin. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, nih. Dia akan mendekat ke sini. Ini kalau kita tarik ke belakang. Sekarang kalau kita gerakkan ke kiri dan ke kanan, ini untuk swing, untuk pergerakan unit ke kiri dan ke kanan. Nah, ini kita gerakkan ke kanan, maka unit akan berputar ke kanan. Kelihatan ya teman-teman ya. Ini kalau kita gerakkan ke kiri, maka unit kita juga akan bergerak ke sebelah kiri. Oke. Kelihatan ya teman-teman ya. Nah, tuh. Nah, itu kelihatan ya. Nah, unit kita bergerak sebelah kiri. Itu kalau kita tekan, kalau kita dorong ke sebelah kiri. Kita ulangi lagi teman-teman. Kita sorong sebelah kanan, maka dia juga akan bergerak ke arah kanan. Nah, oke, seperti itu. Sekarang, nah ini adalah untuk travel ya teman-teman. Ini handle travel. Ini handle travel. Handle untuk menjalankan ekskavator. Oke. Kalau ini tekan,
Kalau ini kita tekan sama-sama seperti ini, nah, maka unit kita akan berjalan. Oh, nah kan, teman-teman bisa lihat. Nah, oke. Ini kalau kita tekan sebelah kiri teman-teman, kalau kita tekan sebelah kiri, maka ekskavator ini akan bergerak ke kanan untuk belok. Nah, seperti itu. Nah, itu juga dengan sebaliknya teman-teman. Kalau kita tekan sebelah kanan, maka dia akan belok ke sebelah kiri. Oke. Nah, jelas ya teman-teman ya. Oke, sekarang akan kita praktekkan ya teman-teman. Jadi kedua handle ini semuanya ada 8 gerakan. Jadi untuk menggerakkan suatu pergerakan, 8 pergerakan ini harus kita kombinasikan supaya kita mendapatkan gerakan yang sesuai dengan pekerjaan kita gini. Ya teman-temannya ini. Jadi ini semua handle, dua-duanya kiri kanan, 8 gerakan kita kombinasikannya teman-teman ya. Nah, ini cukup memakan waktu lama, ini cukup memakan proses kita belajar seperti ini. Ini harus operator yang biasanya punya jam terbang yang lumayan tinggi ya teman-teman ya. Karena kita untuk melakukan pergerakan seperti ini sangat memerlukan proses, sangat memerlukan waktu. Jadi memang tidak segampang yang kita lihat, tidak segampang yang kita praktekkan. Kalau kita mau melakukan pergerakan yang lebih halus seperti ini biasanya dilakukan oleh operator yang sudah mempunyai jam terbang yang lumayan tinggi teman-teman. Nah, bagi untuk operator pemula, teman-teman operator pemula, yang penting kita bisa hafal gerakan handle sebelah kanan maupun handle sebelah kiri. Seiring berjalannya waktu teman-teman, kalau kita sering melakukan kombinasi seperti ini, sering membawa ekskavator atau kita udah terbiasa, lama-lama kita pun juga akan seperti teman-teman operator yang sudah mempunyai jam terbang yang tinggi. Nah, ini perlu proses ya teman-teman ya. Maka kita harus sering-sering latihan sama operator kita. Supaya apa? Supaya kita bisa mengikuti cara-cara kerja sama operator kita yang sudah mempunyai jam terbang yang sudah lumayan tinggi. Setelah kita selesai, kita parkirkan dengan posisi seperti ini ya teman-teman ya. Kita parkirkan dengan posisi seperti ini. Oke. Mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share ke video saya ini sebanyak-banyaknya supaya channel ini bisa berkembang teman-teman, dan supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten video yang bermanfaat selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak rantau dari Kalbar, salam kuku baja.